Riya itu bukan hanya masuk pada kita di waktu ramai, di waktu kita dilihat oleh orang, tapi riya itu juga boleh masuk di waktu kita sendirian, tuan-tuan sekalian. Ar-riya'u 'inda ba'dil ulama, adapun riya itu menurut sebahagian ulama, 'inda ba'dil ulama, menurut sebahagian ulama, maka riya itu adalah qasdu ghairillahi bi'amalin salihin sawa'an kana al-'amalu zahiran lin-nasi aw khafifan anhum. Itulah riya. Apa dia? Mengqasad selain Allah dengan amal soleh. Itu riya. Qasdu ghairillahi bi'amalin salihin, mengqasad selain Allah dengan amal soleh. Kita beribadah kepada Allah seperti kita sembahyang, kita haji, kita umrah, kita bersedekah dan lain-lainnya, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya adalah karena makhluk Allah. Itulah riya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ikhlas wajtinabir riya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul izzati wal kibriya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ashrafi man fil ardi was sama, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'al huda, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan kembali pengajian kitab hikam kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus saminatu wal khamsun ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-158 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, rubbama dakhala ar-riya 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Kadang-kadang masuk riya itu atas engkau dari sekira-kira tidak memandang oleh makhluk kepada engkau. Itulah tuan-tuan lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-158 ini.
Jadi ria itu dia bisa masuk kepada kita dalam keadaan kita sendirian. Ria itu bisa masuk dalam keadaan kita sedang berkhalwat, tuan-tuan sekalian. Di waktu kita tidak dilihat oleh orang lain, ria itu bisa masuk dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, ria itu bukan hanya masuk pada kita di waktu ramai, di waktu kita dilihat oleh orang, tapi ria itu juga boleh masuk di waktu kita sendirian, tuan-tuan sekalian. Ar-riya'u 'inda ba'dil ulama, adapun ria itu menurut sebahagian ulama, 'inda ba'dil ulama, menurut sebahagian ulama, maka ria itu adalah qasdu ghairillahi bi'amalin salihin sawa'an kana al-'amalu zahiran lin-nasi aw khafifan anhum. Itulah ria. Apa dia? Mengqasad selain Allah dengan amal soleh, itu ria. Qasdu ghairillahi bi'amalin salihin, mengqasad selain Allah dengan amal soleh. Kita beribadah kepada Allah seperti kita sembahyang, kita haji, kita umrah, kita bersedekah dan lain-lainnya, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya adalah karena makhluk Allah. Itulah ria. Akan tetapi kalau kita, tuan-tuan, atau kalau bukan amal soleh dia, itu kan bi'amalin solehin. Kalau bukan amal soleh dan kita mengqasad selain Allah, itu tidak dinamakan ria. Apa contohnya? Kita beli baju bau mahal ogonya, kita pakai dia, itu tidak termasuk ria. Kenapa? Karena itu bukan amal yang soleh. Abantailah, bolilah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, ria itu masuk kalau kita ibadah, tapi tujuannya hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada perbuatan itu yang nampak, sawa'an kana al-'amalu zahiran lin-nasi aw khafifan anhum, sama ada perbuatan itu yang nampak bagi manusia ataupun tersembunyi dari mereka, itu dari manusia. Jadi ria itu, tuan-tuan sekalian, dia tidak memandang nampak ataupun tidak nampak. Ria itu tidak memandang kita berkhalwat ataupun kita berkhalwat. Ria itu masuk ke dalam hati kita di waktu kita sendirian pun dia masuk, tuan-tuan sekalian. Tujuannya bukan Allah, ibadah kita, tapi tujuannya bukan Allah, itu dinamakan ria, tuan-tuan sekalian. Farriya'u salasatu aqsam. Sedangkan ria itu terbahagi kepada 3 bagian. Jadi secara garis besarnya itu ria itu terbagi kepada 3 bagian. Apa dia? Al-awwalu, yang pertama, ayyaqsida bi'amalihi salih al-khalqa walau lahum la ya'mal. Yang pertama, dia mengqasad dengan amalnya yang soleh itu adalah makhluk. Jikalau tidak ada makhluk, niscaya dia tidak beramal. Ini ria yang paling parah, tuan-tuan sekalian. Yang paling boek, bahayanya bosan. Macam mana rianya? Ada orang dia beramal, tak ada orang dia tidak beramal. Dia soal-soal hati kita kok, supaya kita lokeh-lokeh mengubahnya. Asani, yang kedua, ayya'mala lil madhi wassana. Dia beramal soleh, tujuannya untuk dipuji, disanjung, dicintai oleh manusia. Walau lam ya'lamhun nas, sekalipun orang tidak melihat apa yang dia lakukan.
Inilah maksud hikmah yang kita bicarakan ini. Dia beramal soleh, tujuannya untuk dipuji, disanjung, dicintai oleh manusia, walau lam ya'lamhun nas, sekalipun orang tidak melihat apa yang dilakukannya itu. Apa contohnya? Dia membaca satu surah, atau dia berwirid, tuan-tuan sekalian. Tujuannya bila dia membaca surah itu dengan kaifiat tertentu, dia akan dipuji orang, disanjung orang, akan ditaati oleh orang. Walaupun dia membaca ini sendirian di tempat khalwatnya, di kamarnya, dengan tujuan untuk dipuji oleh orang, ini namanya riya. Diingat-ingatlah pelajaran-pelajaran dulu tuh, catatan-catatan tuan dan puan-puan sekalian. Ini disebut riya juga, tuan-tuan sekalian. Dan inilah maksud hikmah yang ke-158 ini. Walaupun dia membacanya dalam hutan, tuan-tuan, tak ada orang dalam hutan tu dah, dan tidak pernah uang ke dalam hutan tu, dibacanya sendiri wirid itu dalam hutan itu, tak dilihat oleh orang, tujuannya untuk dipuji, ini pun dikatakan riya, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan, setelah dia beramal berhasil pula tu, dia dipuji orang, disanjung orang. Kan banyak orang datang supaya saya tuan doakan supaya saya jadi ketua nih, setiap arahan-arahan saya ditaati. Wang takut dengan saya, takut wang, jadi takut berhasil dia. Kalau berhasil yang demikian, jangan sonang dulu. Iko namanya istidraj. Istidraj itu artinya kumunul mihnah fi ainil minnah. Apa dia? Ujian dalam anugerah Allah itu. Dalam madu tu upanya ada racun, tuan-tuan sekalian. Jangan mogah dulu. Berhasil wiridku ini, setelah kuwiridkan sekian tahun berhasil, jangan mogah dulu. Itu dikatakan oleh ba'dil ulama istidraj, tuan-tuan sekalian. Dan itu dikatakan riya. As-salis, yang ketiga, ayya'mala lillahi wa yarju ala amalihi dukhulal jannati awil khalas minan nar, wa hadha riya'un indal arifin wa ikhlasun inda awamil muslimin. Yang ketiga, bahwa dia beramal karena Allah, dia sembahyang karena Allah, dia puasa karena Allah, dia berzakat karena Allah, dia bersedekah karena Allah dan lain-lainnya, tapi harapannya masuk surga, takut neraka. Menurut orang-orang arif, orang yang dokek dengan Tuhan ini, arif billah, yang macam gini tuan-tuan sekalian termasuk riya juga. Kenapa? Karena bukan untuk Allah. Dan riya itu kita beribadah berharap selain Allah, surga dan neraka, itu kan selain Allah, tuan-tuan sekalian. Walaupun di kalangan orang awam macam kita ini, tuan-tuan sekalian, wa ikhlasun inda awamil muslimin, sembahyang dan lain-lain yang mengharapkan surga, takut neraka, itu dikatakan ikhlas bagi orang awam macam kita. Abantailah. Akan tetapi kualitas ibadah itu kan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun makin meningkat. Takkan ibadah di zaman budak-budak kita tu sama di zaman kita tua ni. Asal berdoa itu aja permintaannya, tak ada yang lain lagi dah. Memang dibolehkan inda awamil muslimin, tapi bagi orang-orang arif billah itu dikatakan riya, tuan-tuan sekalian. Maunya meningkatlah amal kita tu. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi.
Kalau sembahyang tu dia kita karena Allah mau elok. Kemudian kalau diikut nah orang arifin itu sembahyang karena Allah, puasa karena Allah, mengharapkan surga dikatakan ria, susah itu. Kita orang bersilam nih, jangankan sampai ke situ, mau aja kita sembahyang subuh, alhamdulillah berjamaah sini. Mintalah koeh-koeh pada Tuhan dalam jemaah dia, Allah berikan aku surga. Tak apa, elok dia berjemaah yang ar-rijal ini, yang laki-laki sembahyang subuh berjemaah di Nosari. Itu dah hebat betul tuan-tuan sekalian. Yang saya khawatirkan, kita tinggal di tanah wakaf nih bagi orang bersilam, seminggu sekali sembahyangnya, hari Jumat. Sekali setahun, Idul Adha dan Idul Fitri. Joka Allah tak tahu jalan ke Nosah. Jangan cuba-cuba Allah lupakan kita, tak tahu kita jalan ke Nosah dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Taklah sanggup kita mengikut orang-orang arifin itu. Macam mana dia? Ria dikatakan beribadah, sembahyang, tuan-tuan sekalian, mengharapkan surga itu ria. Yang kita ni tak apa-apa. Sembahyanglah kita yang kita harapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lama-kelamaan biarlah dia meningkat yang pada akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dan itu diajarkan kepada setiap salik orang-orang suluk. Setiap kali mereka itu hendak memulai berzikir, tuan-tuan sekalian, mesti dimulai ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kenapa dimulai dengan itu? Karena gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, ujian-ujian akan datang silih berganti melalui pandangan, pendengar, rasa yang dirasakan oleh orang-orang suluk itu. Maka dia dikunci dengan kunci ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tak ada lain lagi. Walil murai alamat. Bagi orang-orang ria itu ada tanda-tandanya, tuan-tuan sekalian. Bukan tak ada tanda-tandanya. Dengan tanda-tanda ini kita bisa menilai dan kita bisa melihat, mengenal apakah kita ria atau tidak. Ditengok-tengoklah diri kita. Adakah kita berbuat ria atau kita tidak berbuat ria selama dalam perjalanan ibadah yang kita buat itu, tuan-tuan sekalian. Apa di antaranya? Minha nasyatuhu fil jalwah wa kasaluhu fil khalwah. Setengahnya rajinnya dia ibadah di tengah orang banyak dan malas dia beramal di tempat sendirian. Itulah artinya. Bila banyak uang semangat, bila sikit orang atau tak ada orang malih dia. Dia so-so lah itu dia. Ramai orang semangat, tak ada orang malas dia. Itu di antara tanda ria tadi, tuan-tuan sekalian. Walaupun ria ini dia dipandang enteng dia. Dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, tuan-tuan sekalian, ada orang dia beribadah, tak ada orang dia tak mau beribadah. Kalau ini ada orang dia semangat, tak ada orang dia tidak semangat. Lumayanlah itu. Jadi kalau keadaannya seperti ini, tuan-tuan sekalian, tandanya ibadah itu sudah dimasuki ria itu. Tapi ria ini tidak masuk ke pangkal ibadah. Dia tidak masuk ke pangkal ibadah, yaitu tidak beramal sama sekali kalau tidak ada orang. Tidak sampai begitulah. Ya, tidak sampai begitu. Dan mudah-mudahan tidaklah begitu kita ini. Au nasyatuhu indal madhi wa kasaluhu indal dhammi. Atau tandanya ria itu adalah rajin dia ketika dipuji dan malas ketika dia dicela, tuan-tuan sekalian. Itu tandanya. Tuan-tuan ni sedekah 1000, tak jadi sedekah malih. Tuan ni apa dipuji dia selalu kunosah. Kalau dicaci dia mengajuk dia.
Dia tidak, itu hati tadi tuan-tuan sekalian. Walaupun kita bersedekah 1000, jelas sudah diridhoi Tuhan. 1 miliar, 2 miliar duit kita dalam bank belum tentu diridhoi Tuhan. 1.000 saja, 1.000 tuan-tuan, 1.000 kita sedekahkan, itu sudah diridhoi Tuhan. Dan itu menjadi pertimbangan yang luar biasa di akhirat. 1 miliar duit kita dalam bank belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya nilai 1.000 tadi. 1.000, soal sikit tu nah. Ya, kalau Muslim 1.000 kapuk lagi duitnya. Ya, ya. Dia kudu dia sikit kapuk ulo dia, tak kenapa dah. Au itqanul amali haitsu yarahun nas wa tasahhuluhu haitsu la yarahun nas. Atau dia memantapkan amal ketika dilihat oleh orang, dan dia sembarangan beramal ketika dia tidak dilihat oleh orang. Begitu dia tuan-tuan sekalian. Samalah rajin dalam ibadah ketika ada orang dan tidak rajin ketika tidak ada orang. Hanya ketika ada orang mantap, kalau tak ada orang dia tak mantap. Ya, mungkinlah yang paling mudahnya kadang terkena juga pada kita semua di rumah, inna a'tainakal kautsar. Di masjid bantainya hal ataka hadisul ghasyiyah. Begitulah dia. Ya, ini contoh-contoh aja nih. Atau dibacanya surah Yasin poning kepala jamaah semuanya. Bila selesainya kau, dia sembahyang sendiri. Tuan-tuan sekalian, inilah hebatnya ria. Ria ni tuan-tuan sekalian, ibarat kita boleh berikan perumpamaan seekor semut hitam berada di atas batu hitam di malam hari. Hitam juga. Begitu samarnya, dan kita tak nampak semut tadi. Begitulah ria itu. Seperti apa? Seperti semut hitam di atas batu hitam di waktu malam hari. Susah betul kita mengenali ria itu. Sembahyang kita sendiri jahar, tak ada orang, biasa aja. Bila ada orang nyaring so tadi, atau naik bahunya, nampak orang masuk ke satu, naik bahunya. Itu tuan-tuan sekalian memantapkan ketika ada orang, dan tidak memantapkan ketika tidak ada orang, tuan-tuan sekalian. Dan ini juga termasuk alamat ria masuk dalam ibadah kita. Jam 9 tu dia salat duha 2 rakaat, udah nak selesai dah, terdengarnya tamu datang, tambah 2 rakaat lagi. Oh, susahnya ria, kau payah dia. Tambah 2 rakaat, macam tobang dia, tak ada letihnya sembahyang tu. Kenapa? Karena setelah dia sembahyang duha, tuan-tuan sekalian, keluar dia dari mana? Oh, sonang betul macam itu. Bau wajib sembahyang duha. Itu dia tuan-tuan sekalian. Atau tuan-tuan sekalian, kita biasa sembahyang rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kalau subuh dan asar kan tak ada ba'diyahnya. Jadi niatnya usolli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa tak ada qabliyahnya? Karena tidak ada ba'diyahnya, sama dengan asar. Usolli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang kita, rutinitas kita sembahyang qabliyah ba'diyah. Terdengarlah kita kabar, ya, contohnya sembahyang tu afdalnya di rumah aja, qabliyah ba'diyah. Oh, kita pun sembahyanglah, sembahyang di rumah, sembahyang qabliyah kita. Setelah qabliyah kita pun bergegas datang ke masjid. Suatu hari ditanya sama dia, lama tak nampak tuan ni sembahyang qabliyah ba'diyah? Tidak, saya ni sembahyang qabliyah ba'diyah di rumah. Dia ingin orang tahu, tuan-tuan sekalian, dia sembahyang itu, dia tidak menceritakan pada orang, tapi dia ingin orang tahu tentang dia itu ria juga. Macam itulah hati itu nak diubah, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena sesuatu yang berbau ria itu
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Rasulullah, yang paling aku takutkan atas kalian itu adalah syirik yang kecil, kata Rasulullah. Mendengar syirik ini kita takut, tuan-tuan sekalian. Sekutu, menyekutukan Allah. Syirik yang kecil. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Rasulullah menjawab, adalah riya. Riya itu pokoknya syirik kocik, tuan-tuan sekalian. Kenapa dikatakan syirik? Syirik kecil, riya itu. Karena orang ini secara zahir dia ibadah. Secara zahir dia ibadah. Secara zahir dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi hatinya bukan untuk Allah. Itulah syirik tadi itu. Hatinya menuju Allah, mengharapkan pujian, penghormatan, kemuliaan dari makhluk Allah, yaitu manusia, tuan-tuan sekalian. Ini namanya menyekutukan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin minar riya. Tidak menerima Allah satu amalan yang pada amalan itu ada seberat zarrah dari riya itu, tuan-tuan sekalian. Ada saja sedikit riya dalam ibadah kita, atau bercampur sedikit aja dengan riya, Allah tidak akan menerima, tuan-tuan sekalian. Susahnya itu. Terkadang timbul muncul pertanyaan, kalau begitu susahnya, usah ibadah lagi. Kalau kita ibadah payah menghilangkan riya itu, ibadah ada riyanya dan bercampur riya, dan sesuatu yang bercampur riya tidak diterima Allah, elah usah ibadah lagi. Kalau begitu, tenang aja di rumah. Untuk menjawab persoalan Imam Ghazali, tuan-tuan memberikan komentar jawabannya. Apa kata beliau? Beramallah seria-rianya. Oh, sodapnya yo. Islam kok mudah, tuan-tuan sekalian. Awal-awalnya agak menakutkannya, mudah punya. Kata beliau, beramallah seria-rianya, bantailah. Misalnya beramallah kono mentua, beramallah kono calonnya, segala macam, bantailah. Beramallah seria-rianya, sambil ada usaha sedikit demi sedikit membuang atau menghilangkan riya itu. Karena menghilangkan riya itu bukan mudah, tuan-tuan sekalian. Terkadang orang-orang yang bersuluk puluhan tahun berzikir setiap hari 5.000 sampai kitab 11.000, payah juga menghilangkan riya itu. Akan tetapi kita ibadah ada riyanya bercampur, ada ikhtiar sekuat tenaga untuk menghilangkan riya itu, tuan-tuan sekalian. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ada pernyataan susah kalau begitu, oleh karena itu usah beramal lagi. Kalau kita tidak beramal, tercapailah tujuan iblis itu, tuan-tuan sekalian. Apa kata iblis? Usah Tuhan beramal lagi. Adakah Tuhan tak tahu dibisikkan iblis itu? Kalau Tuhan beramal ada rianya, tak diterima amalan itu. Elok Tuhan sama amal lagi. Itulah yang inginkan oleh iblis itu. Oleh karena itu beramallah kita dengan penuh ria itu. Tapi masa yang sama ada usaha yang kuat untuk menghilangkan ria itu, tuan-tuan sekalian. Jangan tidak. Yang berjemaah hanya ingin menunjukkan baju baru, tak apa boleh. Supaya ditanya orang, bau kok? Iya, bau boleh tadi. Tak apa-apa tuan-tuan, buatlah. Tapi ada usaha untuk menghilangkan ria itu. Jadi kalau bisikan iblis itu janganlah beramal. Ini godaan mesti dilawan, tuan-tuan sekalian. Biar ibadah
kita itu bercampur dengan ria, tapi diobati dia, diperbaiki, pasti Allah menolong. Kalau kita benar-benar ingin menghilangkan ria itu, tuan-tuan sekalian, pasti Allah menolong. Dan insya Allah Allah akan ada pertimbangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nas yuqda alaihi yawmal qiyamah rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafah ni'matahu fa'arrafha faqala fama amilta fiha. Ini hadisnya panjang, tuan-tuan sekalian. Tapi maksud hadis yang panjang ini begini, tuan-tuan sekalian, mengenai riya ini. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan oleh oleh Abu Hurairah kepada sahabat-sahabatnya. Dan ketika beliau menceritakan hadis itu, beliau menangis karena takutnya. Kata Abu Hurairah, yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, gurunya 3 orang. Yang pertama adalah seorang pejuang, kemudian seorang dermawan, dan yang berilmu, tuan-tuan sekalian. Maka ketika syahidlah pejuang tadi dan dihadapkan ke sidang pengadilan, ditanya oleh Allah, apa nikmat yang telah kau perbuat? Maka pejuang tadi berkata, aku sudah berjuang ya Allah dengan beraninya aku sehingga aku syahid di medan perang itu. Laqad kadzabta, engkau telah berdusta, kata Allah. Memang engkau telah mendapatkan titel itu, laqab itu, engkau telah dapatkan gelar bahwa engkau seorang pejuang, engkau terkenal di masyarakat itu, engkau seorang yang pemberani. Matilah engkau. Bahkan boleh jadi keluargamu kelak itu akan membuat satu permohonan kepada kerajaan, dijadikan dia seorang pejuang kebangsaan. Tapi engkau telah berdusta. Kenapa? Engkau berjuang bukan untuk berjuang yang sebenarnya. Engkau katakan, tetapi sebenarnya engkau, supaya engkau dikatakan pemberani, supaya engkau dikatakan pejuang. Bukan sebenarnya engkau berjuang untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencium bau sugosiki, dibawa ke nako. Takutnya kita, tuan. Orang yang dermawan pula demikian, diajukan dengan pertanyaan yang sama. Nikmat apa yang telah engkau buat itu, yang telah kuberikan? Aku telah berinfak, aku telah bersedekah, aku telah berzakat. Dimasukkan juga ke dalam neraka. Kenapa? Karena tujuanmu itu bukan untuk itu. Engkau hanya ingin dipanggil, digelar orang yang dermawan, kata Allah. Itu yang diinginkannya, dan gelar itu didapatinya. Walaupun dia sudah meninggal, gelar itu sudah didapatinya. Dia disanjung setelah kematiannya, manusia tak tahu. Disanjunglah dia seorang yang dermawan. Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui seluk beluk hati kita ini. Allah masukkanlah dia ke dalam nerakanya. Orang yang berilmu pula bercakap ni, tuan, bukan mudah dia. Takut juga kita bercakap. Orang yang berilmu pula, yang ulama, dengan Al-Qur'annya, dengan ilmunya, dimasukkan juga ke dalam neraka. Kenapa? Tujuannya untuk disanjung bahwa dia adalah seorang qari, untuk disanjung, untuk dikatakan dia adalah seorang ulama yang ahli dan sebagainya. Diciumkan sikit dia bau surga tu, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis itu sahih, tuan-tuan sekalian. Panjang hadisnya, saya dibaca lagi ya. Qala ba'dul ulama, al-ikhlasu an ta'budallah limtisali amrih wa ibtigha'i mardatihi. Berkata sebagian ulama, ikhlas itu adalah engkau beribadah kepada Allah, menjunjung perintah Allah. Jadi setiap kali kita ibadah, menjunjung perintah Allah, karena Allah memerintahkan manusia untuk ibadah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ibadah itu adalah untuk menjunjung perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ibadah itu.
menjunjung perintah Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, ini dikatakan, ini dinamakan ikhlas tadi tuan-tuan sekalian. Kita baca Al-Quran, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, selawat, zikir, puasa dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Bila macam ini ibadah kita, niat kita dalam hati, ini dikatakan ikhlas. Kalau begini cara ibadahnya dikatakan, maka seluruh dunia ini akan masuk di dalamnya, walaupun kita tidak kehendaki tuan-tuan sekalian, tanpa kita qasad dalam hati kita. Maksudnya begini tuan-tuan sekalian, kalau kita beribadah menjunjung perintah Allah, dia hanya mengharapkan keridhaan Allah, secara otomatis akan datanglah pujian-pujian manusia itu kepada kita. Usah beramal kita lagi untuk minta pujian, beramal aja kita menjunjung perintah Allah dan mencari keridhaannya, secara otomatis orang-orang akan memuji kita. Padahal kita tidak mengharapkan pujian-pujian itu. Pernah Imam Syafi'i mengharapkan pujian-pujian dalam sejarah? Belum pernah kita dengar lagi. Tapi namanya sampai saat ini luar biasa tuan-tuan sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau mau dipuji, tetapi selama manarah itu ada di setiap masjid, selama itu pula lah nama beliau selalu disebut oleh manusia tuan-tuan sekalian. Kalau kita ibadah kepada Allah mengharapkan pujian manusia, belum tentu kita mendapatkan pujian itu. Contoh yang lebih jelas lagi tuan-tuan sekalian, kita mengamalkan sebuah bacaan dengan harapan akan datang rezeki melimpah ruah. Nah, ini untuk ibu-ibu juga ya. Dan ibu-ibu jangan salah faham, karena ibu-ibu ini kuat juga beramal. Kalah kita dalam beramal nih tuan-tuan sekalian. Baca ini, baca itu, jangan salah faham, bukan tak elok, elok, sangat elok. Kita mengamalkan sebuah bacaan dengan harapan akan datang rizki melimpah ruah. Bacaan apa saja, wirid apa saja, lalu kita amalkan. Itu tuan-tuan belum tentu datang rizki itu. Beramal kita mengharapkan rizki dari Allah, belum tentu rizki itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mengamalkan sesuatu karena perintah, karena menjunjung tinggi perintah Allah, maka rizki itu akan datang. Allah akan giring rizki itu kepada kita. Jadi lebih elok tuan-tuan dilatih diri kita ini beramal semata-mata karena Allah. Makanya tuan-tuan sekalian, pada pertemuan sebelumnya, untuk perubahan itu memang seorang murid itu dengan kecintaannya kepada guru, guru berikan satu amalan, amalkanlah ini. Si murid dia tidak mau tahu, dengan keyakinan penuh, dengan kecintaan yang penuh, dia amalkan saja tanpa dia mengetahui apa khasiat-khasiatnya. Orang sekarang banyak minta, tolong Tuhan berikan amalan ini supaya kobal, supaya banyak duit, dibuka sejadah ada duit. Beramal bukan begitu, tidak begitu dia. Beramal semata-mata karena perintah Allah, mencari ridha Allah, maka seluruh dunia itu akan tunduk kepada kita. Buya Hamka itu tuan-tuan pernah di penjara. Itu Buya Hamka itu di usia mudanya kan terkenal pemikiran mudanya itu, tapi alim. Pernah berdebat beliau dengan Arsyad Talib Lubis di Medan, pernah Buya Hamka ini. Kalau cerita begini mungkin tidak masuklah di apa beliau. Di penghujung hayat beliau sajalah beliau ini katanya bertarekat di Suralaya dengan Bahanom. Tetapi tuan-tuan, karena rajinnya beliau baca Quran dan lain-lainnya,
mungkin tanpa mengharapkan sesuatu, hanya ridha Allah. Ketika di penjara, orang-orang di penjara, penjaga-penjaga penjara itu pada takut dengan beliau. Diinformasikan bahwa orang yang masuk penjara beliau kan dituduh pengkhianat. Buya Hamka dituduh pengkhianat, melawan kerajaan pemerintah. Luar biasa, dituduh pengkhianat. Jadi orang-orang yang dituduh pengkhianat disiksa habis-habisan dalam penjara itu. Tapi tentara-tentara di waktu Buya Hamka di penjara, mereka ada takut. Kata mereka dalam penuturannya, dalam tulisan Hamka, seakan-akan Hamka ada penjaganya, tuan-tuan sekalian. Tak berani mereka. Mereka tidak berani masuk ke dalam penjara itu. Kenapa? Banyak hantunya katanya. Jadi kalau kita beramal karena Allah, mencari keridhaan Allah, dunia itu datang, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita beramal mengharapkan sesuatu, belum tentu datang. Bahkan indal arifin dikatakan riya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya kita semuanya di majelis ilmu yang mulia ini, marilah kita biasakan diri kita. Diri kita kalau mau beramal, mau sedekah, untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuan-tuan sekalian, menurut orang-orang tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, para pendahulu terdahulu yang jauh ratusan tahun dulu, tuan-tuan sekalian, mereka ini kan orang yang mukasyafah, dan itu tidak terbantahkan pula. Mereka tahu dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka, tahu mereka sarang-sarang di mana penyakit-penyakit hati itu bersarang, yang dalam bahasa kita dikatakan makam-makam itu. Makanya dalam tarikat itu, di makam itu dibaca 5.000 kali, di makam ini 1.000 kali, di makam ini 1.000 kali. Itu semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ibadah begitu, ria yang bersarang di salah satu makam tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah akan pertimbangkan, tuan-tuan sekalian. Kan takut kita seperti seorang yang alim dimasukkan ke neraka, seperti seorang yang dermawan dimasukkan ke neraka, dan seperti mujahid dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Mungkin tidak ada usaha. Kata Imam Ghazali, berialah, beramarlah dengan itu, tapi ada usaha untuk menghilangkan riya itu. Kita latih diri kita, tak akan Allah tidak mempertimbangkan usaha kita itu, tuan-tuan sekalian. Sedangkan tuan datang kemari saja, itu menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertimbangannya? Dikala kita semua ditimbanglah baik dan buruk amal kita, seimbang dia. Ngecomeh ini gak? Ada kan tak comeh? Kalau yang 1.000 tadi masuk dia, tuan-tuan, kebaikan naik, masuk kita ke surga. Sekarang kalau kita datang kemari, kelak ditimbang misalnya, seimbang dia antara kebaikan dan keburukan tadi. Pernahlah kata malaikat Tuhan pernah mendengar ceramah tentang riya itu. Pada waktu itu adalah usahanya untuk melatih dirinya, walaupun esok dia lupa dia. Ada pertimbangan itu, tuan-tuan sekalian. Mengaji ini dia, tuan-tuan, di majlis ini kemuliaannya lain, ada pertimbangannya. Adakan Allah tidak melihat tuan-tuan yang jauh dari Medan nih? Allah tidak begitu. Hasilnya bukan sekarang, tuan-tuan sekalian, nanti akan dirasakan itu. Takkan Allah biarkan tuan ini datang dari jauh, melangkah berkendaraan dengan jalan yang seperti itu dan lain-lainnya. Allah pasti mempertimbangkan kebaikan-kebaikan kita. Nah, cukup di situ ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.